Halo guys, kembali lagi ketemu dengan saya di channel YouTube Fili Halil di vlog kesaksian curhatan ya. Vlog curhatan aku ya Bapak Ibu Saudari. Hari ini aku mau curhat bahwa di beberapa minggu yang lalu sampai sekarang saya di, di, di bulan yang lalu itu saya ada puasa 40 hari, dan saya pernah cerita kalau saya Tuhan kasih saya datang men ya. Dengan puasa 40 hari itu saya datang mens ya, dan itu bagi saya itu suatu hadiah ya Bapak Ibu ya. Aduh, ini saya benerin dulu dikit, jatuh. Nah, bagi saya itu suatu hadiah karena saya memang sudah lama tidak mens, sudah lama tidak mens. Ini saya balik ya Bapak Ibu ya. Saya biar apa sih namanya? Nah, ya. Karena saya sudah enggak mens. Jadinya ya saya pikir saya senang dong. Saya datang men ya. Ini santai aja ya Bapak Ibu ya, enggak apa-apa ya. Jadi gini, ini ada apa ini ya? Biar begini bagaimana ya? Nah, jadi waktu itu saya puasa 40 hari, dan saya kecilin TV dulu ya. Saya datang men, dan saya ini karena udah lama nggak datang men ya, udah sekitar setahunan kali ya, setahun lebih, mau 2 tahun ya. Karena kan saya pernah di Kuret ya tahun 2018 saya di Kuret kan. Terus pas udah di Kuret kan minum obat tuh, dikasih obat apa sih, kalau mau di Kuret itu kan sebelumnya harus kagak ada darahnya ya. Jadi dikasih obat supaya saya itu lagi pendarahan hebat itu waktu dulu itu. Pendarahannya banyak banget itu, parah, sampai darah kotornya juga keluar semua. Kayak orang lahiran gitu loh, kayak saya pikir apa bayi ini keluar dari perutnya pecah-pecah gitu, bagaimana ya, darah kotor gitu banyak banget. Ini juga ada darah kotor sih sekarang, cuman dulu itu banyak banget sampai itu pakai pampers orang dewasa itu full semuanya, banyak banget. Saya sampai ketik, jadi kalau saya jalan keluar cot, jadi kayak bocor. Jadi itu bener-bener kayak orang uh, kayak gimana sih, bocor gitu. Jadi kalau saya bergerak dikit itu keluar gitu loh. Jadi kalau saya gerak itu keluar bocor gitu ya. Itu tahun 2018 waktu itu ya. Waktu itu lagi ada kedatangan si Tako ya, waktu itu ya, si Tako nih. Waktu itu nih si kakek nih ya dulu ya. Lagi ada datangnya Tako ya, baru keluar dari rumah sakit ya dia ya. Terus di sini, terus saya bawa ke sini, saya kecapean, mungkin di situ saya kecapean kali ya. Terus sebelumnya juga saya ada makan daging kambing, kambing gitu, soto kambing. Tapi itu saya juga sebenarnya nggak berani ya makan soto kambing, karena kebanyakan saya takut apa sih, kolesterol tinggi ya gitu. Jadi saya pokoknya saya kurang suka deh gitu ya, maksudnya makan daging-daging. Saya lebih suka sayur-sayur. Kalau buat sering-sering gitu saya enggak ya, jarang banget daging-dagingnya, kayak daging sapi gitu, kambing apalagi gitu ya, bebek juga jarang gitu ya. Nah terus udah gitu kalau ayam iya ya, sama ikan. Terus udah gitu apa namanya, saya kan makan soto kambing tuh satu berdua sama suami. Nah pas malam-malam saya lagi tidur, saya merasa bocor. Saya merasakan kayak bocor ya, keluar dari saya lagi tidur itu jam 3 saya mendusin, kayak ada keluar sesuatu gitu loh, kayak ada banyak banget gitu loh. Gimana sih kalau kayak bocor gitu, kayak orang kencing gitu loh, kencing kayak anak kecil. Kalau
saya pernah lihat anak kecil tuh kalau ngompol yang ngompol aja gitu, tapi kalau ini bukan darah gitu. Jadi saya kalau udah sekali bergerak itu keluar darah, bocor. Jadi kalau saya benar-benar nggak boleh kecapean, saya tiduran aja, gerak dikit aja keluar. Jadi saya benar-benar harus bed rest gitu, harus tiduran ya, istirahat. Tapi gerak dikit keluar, jadi benar-benar apalagi saya berdiri gerak, wah udah benar-benar saya nggak bisa sama sekali ya namanya bergerak, itu benar-benar harus tiduran, ibarat kata harus jadi patung ya, gerak dikit keluar, jadi bocor gitu. Saya nggak paham, akhirnya ya itu dikuret akhirnya kan, dikuret. Tapi sebelum dikuret itu kan uh, dikasih obat kalau nggak salah ya, buat berhentiin gitu. Saya ada obat minum juga sih, saya agak lupa sih ceritanya itu ya. Waktu itu saya soalnya belum bikin vlog kalau nggak salah, saya belum bikin belum ada bikin YouTube ya seperti sekarang ya. Itu tahun 2018, saya belum, saya bikinnya baru 2020 kalau nggak salah. Saya baru bikin 2020 pas 19 ini ya, YouTube ini yang saya baru aktif ya di YouTube begini. Dan sekarang baru saya cerita yang ketiga ya. Dulu saya pernah dikuratif, pernah pendarahan itu ya. Yang pertama tahun 2016 itu pendarahannya nggak banyak, darahnya dikit, malah saya jarang pakai, bukan pakai sotek, itu pakai pentiliner sedikit ya, jadi sedikit, itu sedikit banget, malah kadang-kadang pakai tisu, tapi tisunya yang nggak gampang pecah, tisu yang maksudnya tuh pakai tisu lah, pernah pakai tisu juga. Terus udah gitu itu lama tuh, pokoknya lama banget deh ya, sekitar 9 bulanan ada, pokoknya 9 bulan ya. Itu benar-benar darahnya ada tapi dikit, nggak masalah itu ya, saya pikir nggak masalah, sedikit-sedikit tuh biarin lah, dikit-dikit ini kan nggak ngaruh juga buat saya gitu kan. Jadi saya anggap sepele gitu kayak gitu ya. Nggak tahunya ada miom di situ. Ini asal mulanya ya, dari tahun 2016 itu ada miom. 2016 itu pas udah saya ke dokter, saya bilang saya kok mens terus gitu kan. Akhirnya ke dokter kandungan, pas dicek nggak taunya saya dicek nih, oh ada miom kata dokternya. Akhirnya diangkat, dikuret ya. Cara kuretnya juga beda sama cara kuret yang kedua. Yang kedua itu saya kuretnya baru pertama kali ngerasain. Kalau yang pertama kuretnya dikasih minum, sebelum dikuret itu dikasih minum ya, yang pastinya ya jangan sampai lagi berdarah gitu. Kalau nggak salah dikasih minum, dikasih obat tanpa disuntik, enggak disuntik. Kuretnya itu yang pertama saya lupa ya, pokoknya saya dikasih obat gitu ya, buat mules kali ya atau apa gitu ya, tapi nggak mules juga sih, dikasih obat apa pembukaan kali ya, obat apa gitu ya, nggak tahu juga, saya nggak paham kan sebelum saya dikuret ya. Dikasih obat itu, terus saya dibius apa enggak ya, saya juga lupa lagi, dibius apa enggak saya lupa deh, tapi kayaknya dibius deh, kalau enggak pas saya kesakitan kan, dibius deh kayaknya, dibius juga. Itu pertama ya, dibius ya. Terus yang kedua tahun 2018, nah itu caranya beda lagi, bener-bener apa ya, saya ngerasain yang namanya dipakein alat-alat gitu ya sebelum saya dibius itu. Apa mungkin sama kali pengerjaannya, cuman kalau yang waktu yang kedua itu saya ngerasain di iniin lah, ada tahap-tahap tindakan-tindakan, minum obat banyak banget ya pokoknya tindakannya. Lebih kalau bagi saya kayak lebih ribet yang kedua gitu, banyak banget minum obat inilah minum itu terus diinin. Jadi itu yang kedua itu yang tahun 2018 itu yang pendarahan hebat itu banyak banget, itu darahnya banyak banget, terus sampai dirawat 3 hari ya. Jadi darahnya itu, jadi saya emang nggak sadar, saya masih lemas ya, karena itu yang kedua beda sama yang pertama, tindakan yang pertama itu berbeda sama yang kedua. Yang kedua ini parah banget, yang terakhir ya. Nah ini yang ketiga ya, saya ngalamin pendarahan ini, cuman tetap keluar seperti kayak datang main gitu, ukuran standar gitu loh bagi saya. Ini kayak orang datang main biasa gitu, tapi memang banyak ya, tetap keluar darah gitu setiap hari.
itu sotek saya dua kali ya saya ganti. Cuman kalau saya nggak ganti terus kan saya mau ngeliat ini ganti nih, jadi kira-kira 2 atau 3 lah gitu ya, karena kan biar nggak gatal juga ya, maksudnya kalau kita nggak ganti soteknya kan juga gatal ya, jadi kita ada darahnya ganti gitu banyak gitu, bukannya darahnya cuma sedikit saya ganti, maksudnya udah lumayan gitu ya, udah saya ganti, jadi kurang lebih 2 atau 3 ya, 2-3 gitu. Karena kalau kita 2 aja juga kan apa sih, kan ya tau lah kalau mens itu kan rada apa, maaf ya, bau amis gitu, bau lah gitu ya, bau darah, bukan ya bau amis sih, kalau bau amis kalau kita mungkin ya namanya darah kan ya 3 kali sih saya ganti ya gitu kan, sekarang 3 kali, tadinya saya pikir adalah 2 pas malamnya, saya sekarang ini 3 gitu ya. Nah makanya dia nggak berhenti hampir sebulan. Jadi awalnya itu dari saya puasa 40 hari itu, sebelum selesai puasa 40 hari saya udah keluar kecoklatan. Jadi saya senang tuh waktu itu, wah datang bulan nih, datang men nih, hadiah dari Tuhan ya. Pas sudah terakhir mau menuju terakhir puasa, selesai Pak yang 40 hari itu, lalu pas udah gitu kok nih nggak berhenti, saya juga bingung. Kecoklatan, pertamanya kecoklatan 2 minggu, sekitar 2 mingguan ya, seminggu lebih lah gitu. Saya juga mestinya lihat tanggal ya, saya juga mestinya lihat, saya contohin gitu ya mestinya ya, cuma saya waktu itu enggak lagi. Terus ya udah kecoklatan gitu, baru langsung keluar darah. Pas udah habis kecoklatan keluar darah tuh, habis keluar darah langsung udah selesai kan 40 harinya, kok ini mainnya nggak berhenti sih, keluar lagi. Saya pikir seneng sih, oh nggak apa-apa lah masih, saya pikir bandingin sama yang pendarahan yang kedua tuh, yang terakhir tuh, pendarahan yang kemarinan yang tahun 2018 kok banyak banget tuh, ini masih wajar lah, kok seminggu lah, seminggu wajar lah waktu itu ya, belum ke dokter nih itu. Terus saya masih lanjut lagi, saya bingung kok ini main nggak berhenti ya. Terus saya itu lagi, saya lihat di Google ya, nggak taunya kalau pendarahan lebih dari kalau udah temen mau hampir itu sekitar hampir 2 minggu ya keluar darah men, katanya yang standarnya itu ya normalnya 3-7 hari. Nah saya langsung waduh jangan sampai di gue pendarahan nih, saya takut dong, jadi ngeri. Maksudnya kita lebih baik kan mencegah ya daripada kedepannya parah ya. Akhirnya dari situ saya akhirnya ini saya lihat di Google Halodoc ya, saya lihat di Halodoc itu katanya bisa ini kayak saya lihat di Google deh gitu, sama di Halodoc juga berdarah berlebihan, mens berlebihan. Saya langsung ke dokter langsung hari itu, besoknya atau hari itu juga saya langsung bertindak, karena saya merasa lemas paginya. Saya inget ya, pertama-tama pagi-pagi tuh saya mau jatuh, lemas, saya merasa lemas, kok kayaknya lemas ya badannya apa, makanya saya langsung kepo lihat Google, wah nggak taunya bener deh, saya udah benar langsung ke dokter deh. Pas udah ke dokter, karena saya merasa lemas ya, sampai kayak lemas gitu, tapi nafsu makan masih, maksudnya lemas tapi bukan orang yang nggak mau makan, kalau saya mau makan gitu ya. Malah pas sudah dari dokter jadi pengennya makan mulu gitu, nggak tahu kenapa, mungkin apa gimana ya, nggak tahu deh, pokoknya mau makan mulu gitu, saya juga nggak tahu ya. Nah jadi di situ saya udah ke dokter itu minggu kemarin ya, saya udah ke dokter, dan saya baru bikin minggu kemarinnya itu saya udah ke dokter, terus dikasih minum pemberhenti darah. Saya dicek sama dokter bagian dalam saya gitu ya, dicek perut saya di USG gitu, di dinding rahimnya tebel gitu, jadi di dinding rahimnya itu tebel, jadi banyak darahnya gitu. Di sini di perut di sini di USG banyak darahnya, masih banyak darah.
jadi kelihatan kalau digambar tuh kayak gambar anak bayi gitu, kayak ada gambar gitu. Tapi bukan bayi sih, maksudnya tuh saya dinding rahimnya itu apa namanya, tebel gitu, tebel, kata dokter tebel. Itu tebalnya itu maksudnya saya takut apa namanya, apa itu gitu ya. Tebal itu ternyata darahnya gitu, jadi darahnya banyak, masih banyak gitu tebalnya. Terus kistanya juga masih ada. Saya kan waktu itu kan pernah ya eh, curhat ya bahwa saya ada apa namanya, ada kista ya waktu itu ya, ukurannya kistanya 2,9 berapa gitu ya. Terus kemarin terakhir kistanya ada di itu, sebentar saya ambil dulu ya. Kistanya kalau nggak salah 2 mili apa 2 berapa sih sebutnya, 2 senti apa 2 mili ya, 2 pokoknya 2 gitu ya, saya lupa. Jadi di gambarnya masih ada kistanya gitu ya. uh, Tadinya 2,9 terus turun, saya pernah ceritakan yang ke USG 2,7 gitu ya. Nah terus ini 2 gitu, cuman 2 turun ya, kistanya menurun di situ sih. Nah terus kemarin saya ke dokter lagi, kan minum obat 5 hari, terus jadi disuruh dokter lagi datang, karena saya juga bukan hanya dokter disuruh datang, saya masih pendarahan saya masih udah minum obat, dikasih obat pemberhenti darah, ada 2 macam obat pemberhenti darah sama obat apa tuh, 2 macam minum selama 5 hari harus dihabisin obatnya. Nah itu masih masih keluar darah. Nah kalau emang kalau dokternya nggak suruh datang, saya juga pasti datang gitu, karena masih pendarahan. Akhirnya kemarin saya ke sana dan saya dicek USG, saya dikasih obat pemberhenti darah dan dikasih obat hormon. Akhirnya saya dikasih obat hormon di situ sama dokter. Jadi tapi saya nggak rekomen ya buat buat untuk ibu-ibu, bagi yang sedang pendarahan jangan kita asal makan obat hormon, jadi harus ke dokter dulu. Maksudnya saya nggak berani kayak misalnya gini, gue pendarahan nih beli obat hormon gitu, nggak berani. Kalau bisa jangan, karena satu, cara kerja dokter aja, satu dia nggak langsung kasih aku obat hormon ya kan, jadi dia ada step pertama dikasih obat yang 5 hari, jadi ada step dasar pakai cara satu dulu, jadi nggak langsung ke hormon gitu, bahasanya nih hormon ya. Jadi kita harus ada cara tindakan pertama dulu, dokter langsung kasih tindakan apa. Nah makanya kan disuruh datang kan, mungkin pasti dokter kan lebih pinter dong, dia maksudnya udah tahu gitu. Dia udah tahu nih, oh nih coba kita kasih cara ini satu, sembuh nggak, kalau nggak berarti baru ke cara pengobatan kedua ya, obatnya di situ Bapak Ibu ya. Jadi saya sih harapin saya sih kasih saran kalau bisa untuk ibu-ibu kalau yang pendarahan ya, apapun itu jangan langsung minum obat hormon. Jadi pendarahan itu kan mungkin ada yang luka gitu ya, keluar darah gitu. Ini pendarahan yang keluar dari vagina ya, seperti misalnya kayak saya begini nih, mens, atau mungkin lagi nggak mens, pokoknya keluar darah itu pendarahan yang dibawa keluar dari vagina ya, maaf ya sebut vagina. Terus begitu jadi kalau bisa ke dokter, karena siapa tahu bukannya pendarahan itu bisa di stopkan bukan pakai obat hormon gitu ya, karena kan obat-obatan itu kan nggak sembarangan, ngeri, bahaya. Ada dosisnya juga bahaya deh, buat binatang aja juga bahaya, kita nggak sembarangan kasih obat amoxicillin atau kasih obat-obat apa sih biasa kalau dogi sakit tuh, nggak sembarangan, bisa over jadi mati anjingnya gitu ya, atau gimana gitu, nggak sembarangan deh. Jadi benar-benar nggak sembarangan gitu, emang harus ke dokter kalau harus dikonsultasi gitu ya, kalau ke dokter, kalau binatang ke dokter hewan gitu ya, kalau orang ke dokter spesialis ya gitu ya. Jadi benar-benar ke dokter yang benar-benar ke dokter dulu gitu loh, jadi di situ ya. Nah jadi saya akhirnya sekarang ini udah minum obat hormon. Jadi obat hormon itu saya minum
selama 3 minggu obat hormon. Ya obatnya mau lihat ya, ya obatnya kayak gini, kayak orang hormonnya itu tuh obatnya kayak obat pil KB gitu macam itu. Tunggu bentar ya bapak ibu, saya skip dulu. Nih bapak ibu, saya akhirnya ini kasih minum obat ini, obat hormon ya. Jadi saya harus minum obat hormon selama 3 minggu ya. Ini obatnya kayak gini ya. Jadi ini nggak boleh sembarangan, harus ke dokter dulu. Ini harus anjuran dokter ya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Bapak-bapak mah nggak pendarahan. Ya ibu-ibu ya. Jadi harap bagi anda yang mungkin, saya mungkin paham sih maksudnya, mungkin malas ya ke dokter, waktunya lagi ke depan, lagi pergi mungkin, terus naik angkot lah mungkin males ya, naik grab mungkin ada yang males karena mahal gitu ya, terus nggak ada yang nganterin, naik angkot males, maunya ada yang nganterin gitu, nggak ada yang nganterin. Kadang-kadang kita jadinya malesnya itu jadi pakai asumsi sendiri, mungkin gue beli aja deh, mungkin gue pakai obat hormon nih begitu. Enggak semua, ternyata enggak ya ibu-ibu ya, jadi bahaya, ngeri. Nah inilah saya dikasih sama obat ini pendarahan yang kemarin, yang 5 hari itu saya, yang minggu kemarin itu dikasih obat ini, ada 2 sih, satu lagi lupa apa itu mereknya apa gitu, stop apa sih namanya, saya lupa deh pokoknya namanya. Nah itu dia ya, jadi saya minum 2 ini kemarin saya ke dokter ya. Nah tapi saya percaya ya, nggak tahu ya, saya percaya saya bisa sembuh kok, dan ini nggak akan berkelanjutan. Saya percaya apa namanya, Tuhan Tuhan turut campur gitu loh dalam semua ini ya, saya percaya, dan Tuhan akan menyembuhkan saya gitu ya. Ketika saya membaca apa kemarin tuh Matius berapa ya, saya percaya gitu. Saya saya baca kemarin di mana ya, sebentar saya ambil, di Matius 10 kalau nggak salah, sebentar. Kemarin tuh karena pas lagi saya lagi di rumah sakit ya, pas lagi saya ke dokter itu kan lagi ada menunggu ya, saya udah baca-baca firman Tuhan ya, terus saya di sini, saya kebetulan lagi baca di pasal 2, di Matius pasal 10 ya. Jadi di sini di ayat pasal ini nih, di mana ya, pokoknya Tuhan bilang jangan takut gitu loh, karena imanmu, apa di mana ya, saya baca di mana ya, karena imanmu, apa Hakim-Hakim ya, tunggu apa saya baca di Hakim-Hakim, tunggu ya, bukan itu, bukan di Matius, saya lagi baca di Hakim-Hakim, di Hakim-Hakim pasal 10 iya. Jadi Hakim-Hakim pasal 10 sama 11 sama apa di mana gitu loh, pokoknya saya baca jangan takut gitu, pokoknya itu aja. Jadi saya tuh kayaknya apa sih, pokoknya saya tuh mendapatkan kekuatan ketika membaca firman itu gitu loh, jadi kayak ada kekuatan jangan takut begitu. Jadi jangan takut, intinya gitu, Tuhan bilang jangan takut, percaya saja gitu, tapi itu karena imanmu. Gimana gitu loh, saya lupa lagi baca apa sih kemarin, karena imanmu lah yang, jadi tentang Yesus menyembuhkan, gimana sih kemarin, saya lagi baca kemarin, di mana ya, iman mula gitu ya, iman mula yang menyembuhkan, iman mula gitu, saya bacanya di handphone sih, bukan di kitab. Kalau di handphone saya mungkin bisa lihat ya, pokoknya gitulah, janganlah takut dan janganlah gentar, kalau nggak salah begitu kata-katanya, pokoknya Tuhan bilang begitu, percaya. Tapi saya percaya ya ini semua
benar-benar buka jalan ya. Dan dengan obat ini Tuhan buka jalan bahwa saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya ya Bapak Ibu ya, tanpa harus kuret gitu ya. Nggak tahu kenapa saya percaya gitu loh, kalau saya nggak perlu dikuret, tanpa ragu-ragu gitu loh, tanpa ragu-ragu saya percaya kalau saya ini habis minum obat ini saya udah nggak pendarahan lagi, udah stop darahnya gitu. Memang kalau kemarin-kemarin saya juga parno tuh, aduh jangan-jangan asumsi, maksudnya tuh punya pikiran curiga, jangan-jangan nih bisa bisa begini nih, bisa begini, bisa jangan-jangan bisa di apa namanya tuh di apa sih yang kata sampai palanya yang kanker gitu loh, yang di sampai botak rambutnya itu apa sih namanya, di gitu deh pokoknya ya. Jadi sempet sempet curiga gitu juga kemarin ya, wah ini gue kayak parah nih, bisa-bisa jangan-jangan nih bisa di kemo ya, di kemo namanya, jangan-jangan di kemo nih. Sempat tapi udah pasrah sih sama Tuhan, ya udah berserah, ya udah namanya hidup kan, kita usia kita kan Tuhan yang kita lahir aja juga ada Tuhan yang udah waktunya, Tuhan yang tentukan. Misalnya Tuhan mau aku punya anak, Tuhan yang tentukan. Kayak aku ada anak waktu masih bayi itu juga Tuhan yang tentukan ya. Nah kayak aku sekarang belum punya anak kan Tuhan belum menentukan ya, belum waktunya Tuhan ya. Kita nggak tahu apa Tuhan kasih saya anak atau tidak ya, itu kan semua Tuhan yang atur ya. Jadi situnya karena saya nggak sampai kecewa sama Tuhan walaupun belum dikasih anak kita, karena Tuhan yang menentukan gitu ya. Aku dalam hal itu ya puji Tuhan, aku nggak ini ya, nggak, udah paham lah gitu maksudnya, ngerti gitu ya. Nah di situ jadi ya saya nggak tahu kenapa ya bisa bisa percaya gitu, yakin kalau saya nggak ada yang namanya harus dikuret lagi kayak waktu kayak waktu yang saya tahun sebelumnya. Terus kemarin juga saya tanya dokter juga, saya ada miem atau enggak sih, kanker juga enggak. Nah cuman kan ini posisinya saya kan apa ya namanya, cuman gangguan hormon aja, saya hanya gangguan hormon kata dokter. Ya udah, kalau mungkin kalau ada mio pada saat dokter cek mungkin kelihatan kali ya, jadi makanya dokter bilang nggak ada kanker, nggak ada mio. Nah jadi berarti pada waktu diangkat itu dokter mau ngeliat ada daging nggak gitu. Emang waktu yang tahun 2016 itu dokter kandungannya yang waktu 2016 itu ya, dulu di daerah Depok itu, dia sebelumnya ngecek dulu, ngeliat di dalam itu saya persis kayak yang kemarin dokter cek saya gitu ya, dilihat katanya oh ada daging katanya gitu, ada daging dikit sih katanya gitu. Nah itu mium ternyata diangkat, tapi saya nggak ada, saya cuma lihat doang, nggak ada foto ya dagingnya itu. Nggak terlalu gede sih, cuman sedang lumayan gitu ya, nggak terlalu gede banget sih enggak. Jadi ya begitu, jadi dagingnya nggak terlalu besar kan, ada orang yang gede banget, kalau saya kan baru ya. Jadi untunglah karena aku kan orangnya nggak mau sampai kayak sakit berkepanjangan gitu loh, jadi dalam arti sensitif lah gitu, maksudnya saya langsung waspada gitu loh, maksudnya dalam hal penyakit itu saya langsung buru-buru. Jadi kalau buat sekarang ya benar-benar ngeri, karena nanti kepanjangan gitu ya, kayak dalam hal kalau sakit itu kan dia kayak komplikasi kan, jadinya kita tambah level, naik level gitu kan. Kok bisa ya kalau udah ngerasa gitu kita langsung kalau bisa ya berobat gitu ya, jangan sampai nanti udah level 2, 3, 4, 5 itu bisa naik level, bahasanya naik level ya, kayak orang tuh ada yang 1, kedua, ketiga, keempat gitu, kayak naik tangga. Tadinya tangga 1 atau level 1 ini
jadi naik gitu lama-lama, kayak komplikasi jadinya, jadi kepanjangan, makanya ngeri. Nah itu makanya pokoknya ya namanya penyakit atau kayak apalagi kayak tumor itu jangan sembarangan, harus benar-benar dicek ke dokter ya. Ada yang mungkin kelamaan ya tumornya nggak diangkat itu ya, itu bahaya, nanti bisa bahaya gitu. Kalau tumor kan di perut ya gitu, jadi ya makanya ngeri. Tapi saya sih untung waktu itu sih nggak ada ya, hanya apa sih namanya kista aja ya. Nah kista juga bahaya kalau nggak buru-buru diobati, lama-lama bisa kanker. Kalau misal lama-lama bisa ya bisa antara lain bisa kanker gitu kan kalau nggak diangkat ya, bisa bahaya. Makanya di situ jangan, maksudnya saya nggak mau sepelehin, memang nggak mengganggu sakitnya, kita nggak ngerasa sakit, makan juga oke masih mau, tapi jangan sepelehin gitu ya. Jadi penyakit itu jangan sepelehin, kayak macem-macem lah, kayak apa sih namanya tuh ya, pokoknya bisa parah gitu bahasanya. Gitu deh Pak Ibu, saya sudah berbagi curhatan saya ya, bagi cerita, berbagi apa yang saya alami. Semoga ini menjadi bermanfaat ya, jadi buat yang mendengar supaya diberikan kesehatan, dan juga untuk Bapak Ibu Saudari juga bantu doa buat saya ya, agar saya diberikan kesembuhan ya, dan juga untuk dan juga agar saya ini untuk lebih dekat lagi ke Tuhan ya, berharap, dan agar saya lebih berharap ke Tuhan, jangan putus asa ya, supaya jangan putus asa dan menyerah gitu, udahlah gue pasrah aja deh gitu ya, tetap berharap sama Tuhan gitu ya di situ ya. Jadi jangan sampai putus asa, kita kayaknya udahlah pasrah lah, kayak orang pasrah tuh kayaknya menyerah gitu ya, sedangkan kan yang Tuhan mau kita jangan menyerah ya, selama kita masih bernafas ya kita terus bersemangat gitu kan. Kayak orang kerja aja nih nggak semangat nih, males nih, nah dia kan harus semangat kan melawan diri, seperti itu aja gitu contohnya. Kayak orang kerja males kan, dia harus lawan diri, dia harus semangat gitu bahasanya ya begitu. Cuman ya kembali lagi lah ya, semua itu dalam segala hal Tuhan sudah izinkan ya Bapak Ibu, supaya kita mendekat kepada Dia. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Saya doakan untuk Bapak Ibu semuanya agar diberikan kesehatan dan juga diberkati Tuhan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, dan juga untuk untuk memberkati sesama yang membutuhkan, dan juga untuk dan juga untuk dengan tujuan mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga saya katakan sekali lagi, terima kasih sudah memberikan doa buat saya. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti mendoakan saya, dan juga saya mendoakan agar Bapak Ibu juga diberikan kesehatan dan diberkati Tuhan ya, untuk keluarga besar semuanya. Oke Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus memberkati, dan salam damai sejahtera. Bye bye.